Berikut bagian 11 dari Perang Bubat, Darah untuk Mahkota, di mana sebuah kerajaan besar berdiri di ambang penghapusan, bukan oleh musuh dari luar, tapi oleh bayangan kesalahan masa lalunya sendiri. Perang Bubat, bagian 11, Negeri Tanpa Nama. Majapahit kini seperti raksasa tua yang tersedak tulangnya sendiri. Kekuasaan masih ada, pasukan masih berjaga, panji-panji masih berkibar, tapi jiwa kerajaannya telah koyak. Ia tidak lagi memerintah, hanya bertahan dari kehancuran total. Di balik reruntuhan perpustakaan Kedhaton, lemari-lemari yang dulu menyimpan ilmu, hukum, dan sejarah kini jadi abu. Para penyerang mengenakan penutup wajah, bergerak cepat, membakar, menghancurkan aksara demi aksara. Wirapradana memimpin langsung. Jangan biarkan satupun prasasti Majapahit tersisa, perintahnya. Kita tidak butuh pengakuan dari sejarah. Kita akan menghapus sejarah itu, lalu menciptakan yang baru. Bukan tentang penaklukan, tapi pembakaran warisan palsu. Ia berdiri di hadapan prasasti Waringin Saptakanda, tempat nama-nama besar dituliskan, termasuk nama Gajah Mada Hayam Wuruk, dan ironi yang paling menyakitkan, Dyah Pitaloka dicatat sebagai pengorbanan demi persatuan. Pembohongan sejarah, gumamnya, lalu mengayunkan kapak. Batu itu retak, hancur, dan bersama serpihannya, runtuhlah fondasi ingatan Majapahit. Di istana, Hayam Wuruk terlihat lebih tua dari usianya. Tubuhnya lemah, tapi pikirannya jernih. Ia memanggil Jaya Warsita. Kita akan membubarkan kerajaan, katanya. Dengan itu, kita hapus alasan dendam mereka. Kita putuskan warisan kekuasaan. Tapi kau harus bersumpah, tidak akan membangun takhta baru di atas reruntuhan ini. Jaya Warsita, kini lelaki patah dan sadar, tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk pelan. Dalam sidang terakhir, Dewan Agung Majapahit, Hayam Wuruk berdiri, mengenakan pakaian putih polos, bukan kebesaran raja. Majapahit lahir dari penyatuan. Tapi penyatuan yang dibangun dengan darah perempuan Sunda adalah kutukan, bukan kemuliaan, katanya. Maka hari ini, dengan kesadaran penuh, para bangsawan terdiam, beberapa menangis, beberapa melemparkan cincin dan tongkat jabatan, dan sebagian lagi pergi tanpa pamit. Tapi keputusan itu berdiri seperti tembok terakhir dari runtuhnya dunia lama. Wirapradana mendengar kabar itu dari seorang pengintai, hanya diam. Ia memandang ke langit. Mereka menyerah? Bukan. Mereka minta ampun? Juga bukan. Ia mencengkeram tanah, gemetar. Mereka mencuri kemenangan kita. Mereka runtuhkan Majapahit bukan karena kita menaklukkan mereka, tapi karena mereka tak ingin kita menang. Dan dalam kemarahan itu, ia mengeluarkan satu perintah terakhir. Bakar istana, biar sejarah itu benar-benar hilang. Biar tak ada siapapun yang bisa menulis siapa menang dan siapa kalah. Malam itu, para prajurit Bayang Pitaloka menyusup terakhir kalinya ke jantung Trowulan. Tapi mereka tidak bertemu penjaga, tidak bertemu raja, tidak bertemu perlawanan. Mereka hanya bertemu keheningan. Dan saat mereka menyalakan api, hayam-hayam putih berterbangan dari halaman utama istana, seperti roh-roh yang akhirnya bebas. Di kamar utama, takhta ditinggalkan kosong. Di atasnya, tergeletak mahkota emas yang dicampuri dengan abu bunga melati. Majapahit pun berakhir. Tidak dengan pedang, tidak dengan perang, tapi dengan keputusan. Dan para pelaku dendam berdiri di atas abu itu menyadari, mereka menang, tapi juga kehilangan makna. Negeri itu kini tanpa nama, tanpa warisan, tanpa musuh. Bersambung ke bagian 12, Takhta Tanpa Bayangan. Bagian terakhir akan memperlihatkan dunia pasca Majapahit, apa yang tersisa dari dendam jika Kran telah tiada, dan apa Wirapradana akan menjadi pahlawan atau hanya monster yang kehilangan mangsanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.